Halo guys, selamat datang di channel Otomotif Semarang. Nah, hari ini kita mau bahas sesuatu yang beda nih. Kita bahas yuk gimana caranya merawat cat dan apa sih kesalahan yang sering terjadi sehingga mengakibatkan cat kita itu rusak. Kita lihat yuk contoh-contohnya. Nah, yang pertama seringkali kita salah nih guys, yaitu pada pencucian mobil. Kalau kita lihat nih, di mobil ini banyak banget goresan-goresan halus. Nah, kesalahan ini terjadi karena biasanya lap atau permukaan mobilnya sendiri belum bersih tapi sudah kita lap. Biasanya kita juga menggunakan lap camois atau yang sering kita sebut kanebo ya guys. Kanebo itu berbahan dasar karet sehingga cukup keras. Kita dengan tekanan yang cukup kuat, debu-debu itu akan menggores cat pada mobil kita. Memang goresannya sangat halus guys, tapi kalau dibiarkan lama-kelamaan akan terlihat dan mengganggu keindahan cat mobil kita nih guys. Terus seringkali juga kita dalam pemakaian ya guys, seringkali ada kelalaian, mungkin terkena benda-benda atau mungkin kita pakai cincin atau pakai sabuk, pakai jam tangan yang tidak sengaja menggores mobil kita sendiri guys. Nah, kita perlu banget untuk memperhatikan kondisi cat mobil kita ya guys ya. Karena kalau mobil yang catnya sudah usang, kita pasti ngelihat aja udah males. Selain dari faktor kita sendiri nih guys, ada dari faktor eksternal juga. Seperti contohnya cuaca. Cuaca di Indonesia ini sangat nggak menentu ya guys ya. Hujan panas. Yang pastinya merusak lapisan cat. Kayak kalau kita lihat nih guys, cat di rumah kita sendiri. Kalau kita lihat cat yang di luar, pasti cepat banget lapuk dan warnanya cepat banget memudar kan guys. Nah, sama halnya sama cat pada mobil kita ini guys. Jadi kita harus jaga banget nih kondisi cat mobil kita. Nah, kalau kita perhatikan nih guys, mobil itu seringkali cat botak duluan pada kap mesin kan guys. Itu salah satu bukti kalau cuaca sangat berpengaruh terhadap kondisi cat. Jadi jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita kelewatan untuk menjaga kondisi cat pada mobil kita ya guys ya. Nah guys, ini salah satu contoh kesalahan pencucian ya guys ya. Bisa kita lihat nih, banyak banget goresan-goresan halus yang sangat halus nih guys. Bahkan kalau kita pegang nggak kerasa, tapi kalau kita lihat sangat mengganggu pemandangan ya guys ya, mengganggu kilauan cat mobil kita. Jadi pastinya mobil kita jadi nggak kelihatan fresh dan baru. Untuk itu guys, solusinya adalah coating guys. Jadi dengan coating ini mirip dengan wax seperti zaman dahulu, tapi bedanya coating ini tahan jauh lebih lama guys. Bisa 1-4 tahun, cukup lama ya guys ya. Kalau wax kan kita harus lakukan wax secara rutin. Setiap 2 minggu atau sampai 1 bulan wax itu sudah luntur guys. Jadi dengan coating ini kita sangat hemat waktu. Gimana sih guys cara kerjanya coating? Jadi permukaan cat mobil kita ini sebenarnya nggak rata guys. Banyak gelombang-gelombang, banyak luka-luka kecil yang mungkin nggak kelihatan, seperti pada goresan yang sehalus rambut tadi guys. Nah, dengan coating guys, kita isi ketidakrataannya itu guys, sehingga bisa rata sempurna dan kilaunya itu menjadi lebih bagus guys. Nah, tahapannya pertama apa sih? Tahapan pertama coating itu adalah paint correction guys. Paint correction itu gimana? Paint correction itu kita menghapus semua goresan-goresan halus tadi guys. Kita lakukan poles, kita sempurnakan dulu catnya guys, supaya ketika kita coating permukaannya sudah sempurna, sudah bagus banget, nggak ada baretnya sama sekali. Ya ibarat kita beli buku atau beli kartu, kita laminating gitu guys. Jadi kita mempertahankan kesempurnaan buku tersebut guys. Sama halnya seperti cat, kita lapisi dengan coating. Nah, coating ini ada banyak macamnya nih guys.
ada mulai dari 2 lapis dan 3 lapis. Nah, kita harus pilih yang tepat guys, karena kalau coating ini tidak pas, hasilnya tidak akan maksimal, tidak akan melindungi bodi sepenuhnya guys, malah bikin mobil kita ini cepat kusam dan bodinya terlihat nggak kinclong gitu guys. Ciri-cirinya apa sih kalau coatingnya nggak perfect? Kalau bahannya terlalu sedikit guys coatingnya, kilaunya nggak akan maksimal dan juga cepat hilang guys lapisan coatingnya, karena seperti yang saya bilang tadi, coating itu tujuannya untuk melindungi guys, jadi menambahkan lapisan di atas cat supaya ketika cat kita ini terkena sesuatu yang merusak, tidak langsung kena ke catnya guys. Kalau coatingnya terlalu banyak, maka hasilnya akan kusam guys, karena tonjolan-tonjolan, lubang-lubang yang tadi saya bilang itu guys, yang sangat halus, terisinya tidak merata guys, bahkan malah bergelembung sehingga menimbulkan kilau yang tidak sempurna guys. Nah, coating sendiri guys nggak hanya bisa untuk eksterior tapi untuk interior guys, karena kan seperti yang saya tadi bilang ya guys, kita sering kali pakai benda-benda yang bisa menggores seperti cincin, atau mungkin kita bawa tas nih, kena dashboard, kena barang-barang pada interior guys. Jadi dengan kita coating interior kita juga guys, interior kita bisa tetap kinclong guys meskipun kita pakai lama. Juga kalau kita tanpa sadar nih guys, seringkali interior kita ini terkena sinar UV nih guys, jadi warnanya mulai pudar nih guys. Interior kita ini tanpa kita sadar, kalau kita parkir di luar pasti terkena sinar UV. Jadi dengan kita coating interior kita guys, warna yang hitam seperti ini bisa tetap deep dan glossy-nya tetap dapat guys. Jadi itu pentingnya coating ya guys. Jangan lupa kalau mau coating pilih tempat yang terpercaya, seperti saya nih guys lagi di Garuda Jaya, kualitas coatingnya hebat nih guys, jadi bisa langsung cek ke sini juga. Mungkin kalau ingin menghubungi bisa cek nomor di bawah ini ya guys ya. Nah guys, mobil yang tadi mobil tahun 2017 nih guys. Kalau kita cek nih ke Fortuner pendahulunya tahun 2012 yang sudah di coating, kita cek yuk gimana kualitas catnya. Nah ini bisa kita lihat meskipun umurnya sudah 10 tahun tapi hitamnya masih tetap dapat, tidak ada baret-baret halus ya guys ya. Jadi bisa kita lihat pentingnya coating guys. Fortuner ini tadinya juga banyak baret halusnya guys, tapi setelah dipoles dan di treatment dengan baik guys, bisa kita lihat hasil coatingnya juga luar biasa, tidak terlalu tipis sehingga glossy-nya masih dapat, tapi juga tidak terlalu banyak sehingga menimbulkan kesan yang kusam guys. Makanya kenapa kita harus cari tempat coating yang terpercaya guys. Nanti kita cek juga ya guys untuk interiornya. Nah Fortuner ini yang interiornya sudah di coating nih guys, bisa kita cek sendiri ya guys ya. Dashboardnya warna hitamnya masih gelap, masih kinclong, padahal dashboard ini adalah bagian yang sering kena sinar UV nih guys, karena seperti yang saya bilang tadi, cahaya matahari sering masuk ke dalam interior mobil kita sehingga dapat merusak interior kita nih guys. Apalagi bahannya kan plastik ya guys ya, kita harus jaga banget supaya plastik ini tidak cepat pecah, tidak cepat getas guys. Makanya jangan lupa untuk coating ya guys ya. Berikut tips perawatan cat dan interior dari saya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.